Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita merayakan peringatan Santa Cecilia, pelindung para musisi dan penyanyi liturgi. Cecilia menunjukkan kepada kita bagaimana hidup yang dikhususkan bagi Allah melalui musik, doa, dan pengabdian penuh kasih dapat menjadi ungkapan iman yang tulus. Sama seperti Yesus yang dalam perjalanan menuju Yerusalem mempersiapkan hatinya untuk mempersembahkan diri bagi penebusan seluruh dunia, Cecilia juga mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dengan sepenuh hati, menghubungkan iman dan karya seni dalam penyembahan yang indah. Saudara-saudari, dalam bacaan hari ini kita melihat kontras antara hati Yesus yang penuh kasih dan hati manusia yang tertutup oleh kepahitan dan ketidakpercayaan. Yesus mengingatkan kita bahwa anak-anak Allah adalah mereka yang mendengar dan menerima firman-Nya. Santa Cecilia menjadi teladan bagi kita. Melalui musiknya dia membuka hati bagi Allah dan membiarkan kasih-Nya mengalir kepada semua orang di sekitarnya. Musiknya bukan sekedar suara, tetapi doa yang hidup yang mencerminkan hati yang setia kepada Allah. Lebih dari itu, Yesus ingin bersahabat dengan kita, hadir dalam setiap momen hidup kita, dan memanggil kita untuk bersatu dengannya. Dia bahkan menjawab pertanyaan yang tersimpan di hati kita, menegaskan bahwa Dia adalah Allah orang hidup, bukan Allah yang mati di masa lalu. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjawab panggilannya dengan hidup yang penuh kasih seperti Cecilia, yang membiarkan setiap nada musiknya menjadi persembahan bagi Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita meneladani Santa Cecilia dan Yesus, membuka hati bagi Allah, menghidupkan iman dalam setiap tindakan kita, dan membiarkan kasih-Nya menuntun hidup kita. Dalam doa, karya, musik, dan pelayanan, kita pun dapat menjadi saksi kasih Allah yang hidup bagi dunia. Semoga kita selalu bersedia mempersembahkan diri seperti Cecilia dalam penyembahan yang tulus dan penuh semangat. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.